Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi pada renungan hari ini. Senantiasa saya berharap saudara semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Sekalipun Pahit, Tetaplah Berjalan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih dan Allah yang setia, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, seperti yang telah Engkau firmankan dalam Alkitab. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri, melainkan selalu hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan damai sejahtera. Kami juga bersyukur atas janji-janji-Mu yang tidak pernah gagal. Setiap firman yang telah Engkau ucapkan pasti akan Engkau genapi. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia pada setiap janji-Mu, dan kami dapat bersandar sepenuhnya pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah perjalanan hidup yang terkadang seringkali terasa berat dan terasa pahit, kita kembali diingatkan akan sebuah kebenaran yang teguh. Sekalipun pahit, tetaplah berjalan. Karena Tuhan selalu menyertai dan janjinya tidak pernah gagal. Renungan singkat ini hadir sebagai pengingat dan penyemangat bagi kita semua. Kehidupan tidak selalu menghadirkan hal-hal yang manisnya saja, manis seperti madu. Ada kalanya kita dihadapkan pada getirnya pengalaman hidup, ujian hidup, dan tantangan kehidupan yang seolah-olah tidak pernah ada ujungnya. Di saat itulah kita mungkin merasa lelah, merasa putus asa, dan kemudian bertanya-tanya, apakah Tuhan masih peduli pada kehidupan kita? Melalui renungan ini, kita akan merenungkan kembali betapa dekatnya Tuhan dalam setiap kesusahan umat-Nya. Kita akan diingatkan bahwa penyertaan Tuhan bukan sekedar janji kosong, melainkan realitas yang dapat kita rasakan dan dapat kita andalkan. Lebih dari itu, kita akan dikuatkan oleh kebenaran bahwa janji-janji Tuhan dalam firman-Nya adalah ya dan amin. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, dan setiap rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi masa depan kita semua. Kiranya renungan ini dapat menjadi pelita di tengah kegelapan, menjadi kekuatan di kala kita saat lemah, dan menjadi penghiburan di saat hidup kita penuh dengan duka. Mari kita baca firman Tuhan pada Kejadian pasal 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Saudaraku, kita akan belajar dari kisah Yusuf yang sepertinya penuh dengan persoalan dan penuh dengan kepahitan. Ketika Yusuf menaati perintah ayahnya untuk melihat keadaan kakak-kakaknya yang saat itu sedang menggembalakan kawanan domba di daerah yang agak jauh. Hal ini bukanlah perjalanan yang mudah, karena saat itu Sikem
berjarak 30 kilometer dari Dotan. Ironisnya, kakak-kakak Yusuf malah berencana membunuhnya. Sekalipun akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh, namun ia dijual sebagai budak. Kehidupan berat di Mesir telah menempa Yusuf mengalami perubahan hidup dan menjadi awal baginya untuk dapat menolong keluarga besarnya. Allah memproses hidup Yusuf dengan banyak hal yang pahit sebelum akhirnya Yusuf menikmati kehidupan yang manis. Saudaraku, proses kehidupan adalah sesuatu yang penting dalam mempersiapkan dan melatih pribadi kita menjadi pribadi yang kuat dan bertumbuh dalam kedewasaan. Sebab jika kita menjalani proses itu tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka rancangan Tuhan yang baik itu sungguh indah dan bisa kita nikmati dalam kehidupan kita semua. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini adalah kata kitab Amsal. Besi yang bergesekan bisa menimbulkan getaran, bahkan percikan api. Namun hasil akhirnya adalah sebuah pedang yang tajam, yang berkualitas tinggi. Kehadiran orang-orang yang seringkali tidak kita duga dan itu menimbulkan persoalan yang menjengkelkan dan menimbulkan masalah. Hal itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengasah karakter kita menuju kesempurnaan dengan Kristus. Ada kalanya perkataan dari sesama kita atau tindakan dari orang lain membuat kita ini menjadi marah atau sakit hati, menjadi kecewa atau menjadi malu. Jika kita mau menerimanya dan merespon dengan cara yang benar, maka dengan hati yang terbuka dan siap untuk diubahkan, janganlah engkau merasa sakit hati. Justru iman dan karakter Kristus semakin terbentuk dengan kokoh dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan itu dapat membentuk kita melalui khotbah pendeta yang terdengar menyakitkan telinga atau menyindir. Dan seringkali beberapa orang terluka mendengarkan khotbah dari pendeta. Atau dari perkataan teman yang terdengar seperti ejekan atau malah hinaan dari seseorang. Sangat disayangkan jika kita ini kemudian menjadi mudah marah atau bahkan membenci atau menjadi sakit hati dalam menanggapi perkataan yang kita dengar. Lihatlah tangan Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ketika kita merespon dengan benar. Kita ini tidak dipanggil untuk hidup dalam suasana yang serba nyaman, melainkan untuk mengalami berbagai macam perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Ketahuilah saudaraku, bahwa proses yang datangnya dari Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sekalipun terasa pahit, jalanilah proses kehidupan ini dengan tetap iman percaya yang teguh, bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada, bahwa janji-janji Tuhan itu adalah kebenaran dan pasti akan digenapi. Sekalipun sulit, bahkan rumit, atau bahkan terasa sangat pahit, tetaplah jalani proses itu dengan menjaga hidup kita tetap dalam kebenaran Tuhan, supaya engkau pada akhirnya bisa menikmati manisnya rancangan Tuhan atas hidup Anda.
Beberapa orang bertanya, apa sih gunanya proses kehidupan itu? Saudaraku, sebenarnya proses yang Tuhan lakukan dan Tuhan berikan dalam kehidupan manusia adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tuhan ingin melalui proses itu manusia menyadari akan kehadiran Tuhan. Manusia menyadari bahwa dirinya itu memerlukan Tuhan. Manusia dapat belajar mengenal Tuhan melalui proses kehidupan yang terasa pahit itu. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan Abraham misalnya. Tuhan menjanjikan kepada Abraham seorang anak yang akan menjadi keturunannya, di mana melalui keturunannya itu semua bangsa akan menjadi berkat. Bangsa itu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Namun apa yang terjadi? Dari hari lepas hari, janji itu tidak kunjung datang. Sarah istri Abraham tidak hamil, padahal usianya sudah semakin tua. Bahkan Abraham harus menunggu sekitar 25 tahun untuk mendapatkan Ishak, di mana janji itu digenapi. Sesuai dengan waktunya dan rancangan Tuhan bagi hidup Abraham. Melalui proses tersebut, Tuhan ingin agar Abraham belajar percaya, belajar mengenal Tuhan sebagai Allah yang sanggup menepati janjinya menjadi nyata, apapun keadaannya. Janji itu justru datang di saat secara logika manusia sudah tidak mungkin terjadi lagi, di mana Sarah sudah mati tidak mungkin hamil. Tetapi janji itu ditepati di tengah ketidakmustahilan pikiran manusia. Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Secara manusia, kondisi Sarah sudah tidak bisa hamil. Tetapi itulah Tuhan kita. Tuhan yang senantiasa mencintai suatu proses. Tuhan yang pasti menepati janjinya secara ajaib. Tuhan ingin segala sesuatu yang kita dapatkan menjadikan kita mengerti bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan semata. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepandaian dan kemampuan kita. Saudaraku, hal yang sama patut kita merenungkan bersama dalam kehidupan kita masing-masing saat ini. Jika hari-hari ini pergumulan hidupmu itu belum kunjung juga dijawab oleh Tuhan, harapanmu belum juga terlihat, tetaplah percaya pada Tuhan. Teruslah berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Nikmati proses tersebut bersama dengan penyertaan Tuhan. Belajarlah mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena pada saat-saat yang tidak kita duga, mungkin saja Tuhan akan mengabulkan pergumulan dan pengharapan kita menjadi nyata. Tetaplah tekun di dalam iman kepada Tuhan. Sadarilah saudaraku, bahwa proses Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat dan untuk memperbaiki diri kita. Terkadang Tuhan membiarkan kita melalui sebuah proses untuk memberi kesempatan bagi kita agar bisa bertumbuh, agar bisa diselamatkan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak ingin memaksakan kehendak Tuhan pada manusia untuk memilih Tuhan dan menyembah Tuhan daripada hidup dalam dosa. Semua pilihan itu diserahkan sepenuhnya pada kehendak manusia.
Itulah karakter Tuhan. Tuhan ingin manusia memilih untuk taat, mengasihi, dan menyembah Tuhan karena pilihan mereka sendiri, dengan ketulusan hatinya dan dengan kesadaran penuh, bukan karena keterpaksaan. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa Tuhan masih bersabar sampai hari ini agar semakin banyak orang dapat diselamatkan, dapat bertobat, dan kembali hidup dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun terkadang dalam proses tersebut ada juga yang menyalahartikannya dengan hal-hal yang terus berbuat jahat, terus berbuat dosa, terus berbuat negatif tentang Tuhan. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak lalai atau menunda janjinya. Kesabaran Tuhan bukan karena kelambatan, melainkan karena kasih-Nya yang begitu besar pada umat manusia. Tuhan itu ingin semua orang berbalik kepadanya dan dapat diselamatkan, bukan menjadi binasa. Ya saudaraku, selama kita mau masuk dalam bahteranya Tuhan, maka ada jaminan keselamatan. Sebesar apapun permasalahan hidup kita saat ini, percayalah bahwa semuanya itu tidak akan membinasakan kita saat kita berada dalam bahtera Tuhan. Kuncinya cuma satu, tetap ikuti proses itu bersama Tuhan. Belajar taat dan akan segala perintah Tuhan sampai engkau melihat pelangi kasih Tuhan di ujung air bah dalam hidupmu. Ingatlah saudaraku, proses kehidupan memang terasa pahit, tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak satupun perkara itu terjadi tanpa seizin Tuhan. Seandainya pun kesulitan terjadi karena kita yang berbuat salah, maka kita dapat bertobat dan minta ampunan pada Tuhan. Maka Tuhan dapat mengubahkan kesulitan tersebut dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Teruslah jalani proses yang terjadi dengan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Teruslah andalkan penyertaan Tuhan, karena ada hal yang manis yang Tuhan sudah sediakan, supaya engkau bisa menikmati kemenangan yang datangnya dari anugerah Tuhan saja. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, sekarang kami mengerti akan perlunya memiliki motivasi yang benar dalam menjalani kehidupan ini. Apapun beratnya masalah dan beban kehidupan yang sedang kami hadapi, kami menyadari perkara ini adalah bagian dari proses kehidupan yang harus kami hadapi. Tuhan, kami tidak ingin lari dari sulitnya proses ini, tetapi biarlah melalui pertolongan Roh Kudus saja, maka kami akan menjalani proses kehidupan ini dengan tetap mengandalkan penyertaan dan pertolongan Tuhan saja. Kami yakin dan percaya dengan segenap iman kami bahwa kalau kami tetap setia, maka kami akan merasakan
masanya kami menikmati kehidupan yang manis karena kami menerima kemenangan dalam anugerah kemurahan Tuhan saja. Bapa, senantiasa kami rindu agar Engkau berkenan memperbarui hidup kami setiap hari, agar iman kami kembali murni sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, seberat apapun kondisi kita saat ini, mari kita teguhkan hati dan langkah kita. Sebab sekalipun jalan di depan terasa pahit dan terasa berat, kita ini tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menyertai, dan janji Tuhan yang tidak pernah gagal adalah jangkar harapan kita untuk terus berjalan maju dalam iman. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.